Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul asma'ul kalami fa inna waliyatul ijtima fa inna waliyatu minal hasanah. Sebaik-baik mendengarkan kajian itu, kata Nabi, lebih dekat, lebih baik, karena itu akan membawa kebaikan. Yang kedua, membawa kekuatan, Pak. Kenapa membawa kekuatan? Karena kita berdekatan, kompak, nampak kita lebih ramai. Kemudian hadis yang kedua, inni rajatu fa inna wayatu min ahli fa inna watu min rijal. Aku, kata Ali, menengok Nabi itu bersama para sahabat ketika Nabi memberikan kajian, seakan-akan lutut Nabi itu ketemu dengan lutut sahabat, begitu dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akshiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Fa innal balam la yaqra'ul Qur'an la yadkhulur rahma wal maghfirah walakinallahu ta'ala minas sayatin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada maghrib menjelang isya ini, mari kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat iman, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Makanya dalam sebuah hadis Sahih Bukhari wal Muslim, orang yang senantiasa pandai bersyukur dan berterima kasih, rezekinya lebih baik daripada orang tak pandai bersyukur. Dan orang yang pandai bersyukur itu berdasarkan hasil penelitian bahwa hidupnya itu lebih berkah, bahwa hidupnya itu lebih tenang. Jadi laisal ghina an kasratil ghina walakinal ghina ghinanu nafsi. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak harta dan jabatan, tetapi orang yang kaya dalam hidupnya itu adalah orang yang kaya jiwa, ruhnya sehat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya membawa berkah, membawa kenyamanan dalam hidup kita, Nabi mengajarkan kepada kita dengan 3 cara saja. Pertama, falyutil lima min qaulik fa inna waliyatu min qaulik wa innatu minal hasanah. Orang yang pandai bersyukur itu ketika nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mulutnya itu sering terucap kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya kalimat alhamdulillah. Dan juga orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang selalu dalam hidupnya itu berbagi. Sebab di balik harta yang kita miliki ada hak orang lain. Dan cara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keberkahan dalam hidup, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya yang ketiga adalah mempergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesuai dengan aturan Allah itu berbelanjalah kita sesuai dengan kemampuan dan yang kita miliki.
Saya Pak ditugaskan di Kemenak dan di pemberdayaan perempuan menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang berkasus ini sekarang bukan persoalan ekonomi, tapi lebih banyaknya orang yang tak pandai bersyukur. Contohnya tadi Pak, seorang laki-laki memukul istrinya, tadi robek di sini. Gaji suaminya cuma 5 juta, tapi gaya hidupnya 15 juta Pak. Gaji suaminya sebulan cuma 5 juta, termasuk di situ listrik, di situ biaya anak, di situ biaya kehidupan semuanya, tapi gaya hidupnya 15 juta. Makanya terjadilah pertengkaran dan perselisihan. Akibatnya apa? Pemukulan. Tadi saya sangat marah, marahnya jangan dipukul. Kalau bahasanya orang, ambil baik-baik, pulangkan baik-baik. Tapi jangan dipukul dia. Itu tindak kekerasan, pasti diproses. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih, baik nikmat itu banyak maupun sedikit. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku yang paling aku benci, katanya, abghadul ummati fa inatu yaumal qiyamah malay yusalli fa inatu minal ibadah. Umatku yang aku benci, kata Nabi Muhammad, apabila orang menyebut namaku kemudian dia tidak menyambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Malik menerjemahkan hadis ini, orang sombong itu orang tak pernah berselawat kepada Nabi. Sedangkan Allah aja dan malaikat berselawat kepada Nabi. Coba hari Jumat kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat membesarkan Nabi, berselawat kepada Nabi. Ai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat sejahtera dunia akhirat, Pak. Ini tidak main-main. Makanya orang yang paling sombong itu, kata Nabi, orang yang apabila disebut namaku dia diam saja. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kajian kita pada malam yang berbahagia ini bertitik tolak dalam sepotong hadis Nabi. Al-jannatu mustaqatun ilal ash nafarin. Nanti dapat Bapak tengok dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Surga sangat merindukan kepada orang. Siapa-siapa yang dirindukan oleh surga? Dalam pemahaman hadis ini Pak, kalau surga ada rindu, pasti kita ujung-ujungnya dunia kita baik, akhirat kita baik. Itu pasti itu Pak. Kalau surga lah nih Pak Haji, kalau udah berbicara tentang surga itu rindu kepada orang-orang yang mengamalkan 10 macam amal perbuatan, itu baik untuk dunia maupun baik untuk akhirat. Pasti itu Pak. Apa yang pertama, pekerjaan ini kecil Pak, tapi kita lakukan. Apa yang pertama yang dirindukan oleh surga itu, yang pertama adalah talil Qur'an fa inna waliyatu minal ashi. Seorang hamba Allah, kata Nabi Muhammad, yang senantiasa membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Mau di rumah, mau di kantor, mau di tempat kerja, di masjid, musola. Tahlil Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama, Al-Quran itu kalau kita berbicara tentang masalah Al-Quran fungsi itu kan banyak Pak. Hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Wa bayyin, sebagai penjelas. Coba tengok dalam YouTube saya ini juga ada Pak ceramah ini, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Mau petunjuk apa yang Bapak mau minta?
Al-Quran diakui oleh orang manapun Pak, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang sempurna. Tentang apa yang kita minta? Petunjuk tentang apa yang kita minta? Semuanya ada. Petunjuk tentang masalah pemimpin, petunjuk masalah berkeluarga, petunjuk berbisnis, petunjuk menjadi politik. Semuanya ada. Kadang-kadang kita kan itu tidak percaya hari ini. Al-Quran cuma sebatas mahar pernikahan. Al-Quran sebatas cuma pajangan. Itu sebagai petunjuk. Kalau kita udah lebih panjang nih Pak. Ini 10 tadi nih. Berapa cukup aja lah ya. Kita sambung lagi. Yang ketiga fungsi Al-Quran itu tak lain dan tak bukan huda linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk. Yang tiga adalah sebagai al-furqan, sebagai pembeza mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana milik kita dan yang mana milik orang. Yang mana yang baik dan mana yang buruk dalam Al-Quran itu ada apa? Mau yang baik, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Mau baik ini yang kita dapati, mau jelek ini yang kita dapati. Semuanya ada dalam Al-Quran Pak. Keempat, fungsi Al-Quran itu sebagai obat as-syifa. Jadi kalau Bapak mohon maaf Pak, baca kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Babul Quran, Babul Sakinah Fa'inatu minal Qalbi. Ada khusus Imam Al-Ghazali membahas tentang kalau Bapak ingin tenang, Al-Quran itu bisa sebagai obat. Baca menjelang tidur, baca setelah sudah tidur kapan saja. Baik seayat dua ayat pasti akan membawa dampak positif kepada kita Pak. Pasti membawa dampak positif. Yang bisa jadi obat itu dibaca. Yang bisa membuat hati tenang kita itu ya Pak Haji tentu dibaca. Ya kan, sebagai obat. Inilah pembahasan kita yang berikutnya. Apa fungsi Al-Quran itu? Sebagai rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Maka yang namanya membaca Al-Quran itu ada 4 keistimewaan Pak, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama, orang yang sering membaca Al-Quran melembutkan hati. Hatinya itu disinari. Sebab apa yang saya bacakan awal tadi, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa inna lam yaqra'ul Qur'an la yadkhulu rahma walakin Allah taala minas sayatin. Maka perbanyaklah, maka sinarilah rumah kamu itu dengan banyak membaca Al-Quran, karena dengan banyak membaca Al-Quran, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu pasti akan datang kepada kita. Salah satunya melembutkan hati. Baca. Wajib hukumnya Pak, kita orang beragama Islam. Kalau enggak kita pandai baca Quran, berarti kita enggak sempurna agama kita. Kalau bilang pula orang nanti marah, pula orang nanti Pak, kalau orang tak pandai baca Quran bukan orang Islam, itu udah bermasalah pula lagi tuh. Karena pedoman kita, petunjuk kita, wajib kita membaca. Jadi kalau Bapak ingin lembut hati, tenang hati itu Pak, baca aja Al-Quran itu. Apa yang dapat? Menjelang tidur, kan bekerja. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah kalau kita sering membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja, maka Allah akan menerangkan pikiran Pak. Pikiran kita pasti positif aja dia Pak. Tapi kalau orang tak pernah baca Al-Quran, bukan jangan marah nih Pak. Ini berdasarkan hadis. Kalau orang tak pernah membaca Al-Quran, ini kadang-kadang pikirannya itu kadang-kadang sering kepada negatif. Salah satunya ketika dia bekerja, dia selalu su'uzon ya dengan selalu berbuat negatif ya pikirannya Pak. Jadi Al-Quran itu adalah gunanya menjernihkan pikiran dan menenangkan pikiran. Dengan cara Al-Quran itu Pak.
Kenapa saya uraikan hari ini? Banyak orang tak tenang jiwa hari ini Pak. Setelah dikaji ulang kembali, itu karena mereka jauh dengan Al-Quran. Jauh dengan Al-Quran. Apalagi anak kita sekarang ini Pak. Anak sekarang Pak, mohon maaf berdasarkan penelitian, kalau sudah dia mengaji MDA, tamat dia MDA, tidak mau ngaji setelah itu lagi Pak, kebanyakan. Apalagi kalau kita orang tua tidak dia salurkan pula ke sekolah agama berikutnya kan. Anak sekarang Pak, kalau udah mengaji tamat SD dia mulai malu dia merasa mengaji. Makanya di mana-mana masjid sekarang Pak lebih banyak kosong. Makanya orang lebih, kalau orang tuanya punya perhatian di pripatnya anak-anaknya kan. Di antaranya sendiri, kalau orang tua yang masih punya perhatian. Kalau enggak ya dianggapnya tamat MDA itu selesai. Iya kan? Seakan-akan tamat MDA itu udah selesai. Padahal itu ngaji dasar baru Pak. Itu baru ngaji dasar. Ya udah selesai ya, saya udah ngaji lagi ya katanya. Saya udah tamat, udah dikhatam. Itu anak-anak saya sudah MDA dia kan dikhatam dia kan. Saya ada menemui sebuah sekolah, kadang-kadang mohon maaf sebuah sekolah, kadangnya anak itu khatam 2 juz. Saya coba Pak, makanya kadang ketika kami mencari peserta habis, 1 juz susah Pak. Ya apakah memang iya anak ini hafal 2 juz? Itu contoh kami kemarin audisi dari kecamatan-kecamatan Pak. Tidak berapa orang yang dapat habis Al-Quran Maya, yang habis lurus saja kita modelnya. Sedikit cuma jumpa. Satu. Jadi Bapak, orang yang dirindukan surga itu mari baca Al-Quran. Kajian kita ringan-ringannya hari ini Pak. Ringan saja. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dirindukan oleh surga itu yang kedua amalannya Pak kecil saja Pak. Yang keduanya adalah hifzil lisan, orang yang selalu menjaga lidah dari sesuatu berbuat dosa. Sebab kata Nabi Muhammad, sayatul ummati fa innatu yal akhiru fa inna waliyah yukhfitu fa innatu laknatullah, akan datang pada suatu masa nanti kata Nabi Muhammad, mulut mereka ngomong ke sana mau seenaknya saja, ngomong menyinggung orang, lihat tak peduli, seakan-akan dunia ini adalah tanpa lagi punya aturan. Coba tengok di media sekarang Pak, mau bercarut orang, mau apa, tak peduli orang hari ini Pak. Tak pernah menjaga lidah. Makanya kalau orang Pak lidahnya itu tak pernah terjaga, itu bagaimana? Itulah contohnya hari ini. Mau berita hoak, mau berita apa, sekarang ini susah Pak. Mana berita yang baik dan buruk itu susah nak mencarinya sekarang ini. Mana yang benar, mana yang salah tak jelas lagi sekarang Pak. Sebab orang mau pokoknya diupload saja semuanya. Ngomong dia mau seenaknya saja, memfitnah orang mau seenak saja. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin dirindukan surga baik dunia akhirat, jaga lidah, hifzul lisan. Makanya dalam Al-Quran Pak, dari 6.666 ayat dan 30 yang ada dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, 24 ayat yang berbicara tentang menjaga lidah ini, menjaga kehormatan kita ini Pak. Makanya kita dalam dunia ini 24 jam kita wajib menjaga lidah. Hifzul lisan, karena lidah ini bisa memecah belah orang Pak. Lidah ini bisa orang buat baik dijadinya, dan bisa orang terjerumus dibikinnya. Jaga lidah. Yang pertama kita dengan tetangga Pak. Hari ini hidup dah mulai nafsi. Lulu gua. Tak peduli lagi, kayak bahasa Jakarta aja gitu dia kan. Tak ada lagi orang mau minta apa Pak, tak peduli. Kalau kita Pak orang yang beragama, kalau kita menjaga lidah Pak, kalau kita menyinggung perasaan orang lain, tersinggung atau tidak? Makanya Nabi Pak memang spesifik tentang mengkaji tentang bagaimana bisa menjaga lidah ini. Makanya salah satunya tanda-tanda orang munafik itu salah satunya adalah karena mereka Pak mengucap itu mudah.
berkhianat dia. Kadang-kadang dia mengucapkan, oh sebelum terjadi itu Pak datang dia dengan kita baik-baik. Tapi kalau setelah jadi nggak ada hubungan lagi. Jaga lidah. Apalagi kita sesama orang beragama ini, Pak. Jaga lidah kita, jangan menyinggung perasaan orang lain. Mari kita jaga bersama-sama. Makanya Nabi mengajarkan wa khairu ummati fa inna waliyatu min ahlihi wa yubsulu fa innatu minal lisan. Orang yang baik daripada umatku, kata Nabi Muhammad, adalah bukan orang-orang yang diam saja. Itu bukan orang baik, tapi orang yang baik itu adalah ketika dia berbicara, dia menjaga lidah dan menjaga perasaan orang lain. Itulah orang terbaik. Orang tersinggung atau tidak? Saya tadi pagi bermasalah tuh Pak, di Simpang Akasia. Simpang Akasia tadi pagi Pak. Awak nak cepat kan jam 9 itu. Ada membeli sesuatu di parkir. Ya kan, membeli buku untuk anak. Lewat gitu Pak. Entah dia emosi entah bagaimana, saya rasa mobil saya udah duluan Pak. Enak aja dia masuk mau apa katanya langsung ditabrak aja gitu Pak. Marah-marah pula dengan Muhammad Amin. Keluar kata-kata yang luar biasa Pak. Kata-kata tidak masuk pikiran. Kamus kebun binatang dan alam gaib. Apa maksudnya itu? Babi, anjing, monyet. Kan kamus kebun binatang juga. Kamus alam gaib, setan, iblis. Jadi apakah saya waktu itu memang Pak, saya memang jujur waktu itu, saya tahannya dulu kan, udah pegang bajunya kan, udah segini tuh Pak, saya tengok, tapi awak jaga mulut, hati-hati ngomong Pak ya. Yang salahnya Bapak, kok ngomongnya kurang ajar. Jangan ngomong gitu Pak, saya bilang, selesaikan baik-baik. Yang kalau kita salah, Bapak yang salah. Mobil saya udah keluar, ada dua kepala, Bapak baru masuk. Ini kan bermasalah kita ini. Ya kita selesaikan baik-baik lah. Akhirnya ditengok pas kayak pakai kacamata saya buka gitu. Oh Pak Ustadz ya iya. Padahal Pak, orang yang berkasus itu pagi tadi itu besok pagi dia wajib menjumpai saya. Wajib dia menjumpai saya Pak, menyelesaikan rumah tangganya. Coba kalau dendam Muhammad Amin itu. Tapi tetap saya proses baik-baik gitu Pak. Kalau dia mau baik-baik. Jadi makanya Nabi mengajar Pak, jangan sekali-sekali memfitnah orang, menghina orang, membuli orang Pak dengan ucapan kita. Mana tahu orang yang kita ucap, orang yang kita maki-maki itu lebih baik daripada kita. Mana tahu dia menentukan nasib kita. Mana tahu orang yang memberikan solusi sama kita. Jaga mulut. Karena mulut harimau. Hati-hati Pak dengan mulut ini. 2. Orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wa mut'imil ji'an, adalah orang yang selalu memberi makan orang yang dalam keadaan susah. Ini yang namanya berimpak, bersedekah melalui makanan Pak yang kita berikan. Yakin dan percaya kalau kita sering berimpak dan bersedekah, mengeluarkan zakat, salah satunya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Pak akan melipat gandakan. Orang kan tak yakin dengan itu Pak. Makanya orang berimpak dan bersedekah itu hidupnya itu lebih berkah dan hidupnya itu lebih mapan Pak. Buktikan kalau kita berimpak. Kalau ayah saya, kami mengajarkan dulu kalau datang saudara-saudara ayah nak ke rumah ini orang siapa saja, jangan sampai tangan kosong orang itu pulang. Apa yang ada kasih. Enggak ada duit beras, enggak ada beras pakaian. Kalau enggak ada, sampaikanlah, doakan dia dalam berjalan itu supaya dia selamat sampai di rumahnya. Memberi makan orang yang dalam keadaan susah. 3. Yang keempat kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah wasaimi syahri wa ghair, orang yang selalu berpuasa sunat dan berpuasa lainnya. Makanya kita diperingatkan puasa Senin,
Kamis. Termasuk yang namanya puasa wajib, salah satunya puasa Ramadan dan juga termasuk puasa nazar yang kita lakukan. Karena berpuasa itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, emosi kita bisa terkendali, syahwat kita bisa terkendali. Puasa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita disunahkan berpuasa. Orang bertanya kepada Muhammad Amin, apakah Bapak Ustaz Muhammad Amin dari dulu kok badan tidak pernah gemuk, tidak pernah Pak? Salah satunya puasa Pak. Ini bukan dianggap ria nih Pak ya. Salah satunya puasa. Sebab puasa itu ditinjau dari ilmu kesehatannya adalah sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengatur kondisi fisik kita. Coba baca dalam kitab Asy-Syifa karangan Ibnu Sina. Keutamaan puasa itu tak lain dan tak bukan adalah untuk menetralisir makanan yang ada dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, ada Pak, saya tidak pakai diet-diet apa kecuali adalah puasa dan juga berolahraga. Yang membuat sehat itu yang adalah puasa dan berolahraga. Puasa itu bukan setiap saat, cukup ya kadang 2 kali seminggu puasa adalah tuh. Senin ka Kamis. Itu Pak, membuat kita awet itu di situ. Makanya orang-orang tua dulu amalannya kadang-kadang biasa-biasa saja ya Pak ya, tapi sehat. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita bahwa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun biasanya sedikit yang kita kerjakan, tapi manfaatnya dunia dan akhirat Pak. Dunia dan akhirat. Kalau kita kaji tadi dari awal, baca Al-Qur'an, juga menjaga lidah, memberikan makanan kepada orang yang susah. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan puasa-puasa sunat akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amalkanlah itu. Kalau tak percaya amalkan ya Pak. Yang sikit saja. Amalkan itu dalam kehidupan, insya Allah kita badan sehat yang diberikan. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan min shaimin fa inna waliyatun minad dunya wal akhirah fa yatu minal jasadi. Seorang hamba Allah yang apabila dia berpuasa di dunia diberikan keberkahan, dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan keberkahan umur. Itu Pak. Wajib ya, ini sehat puasa gitu. Insyaallah sehat. Saya masih umur 55 tahun ini masih kuat main badminton, Pak. Insyaallah masih kuat sampai hari ini. Masih main juga 3 kali dalam seminggu. Ya, cari pada waktu lapang ya kan, pagi Minggu atau pagi Sabtu, malam jarang. Karena malam itu adalah pakaian bagi kita, Pak. Sampai pula malam larut-larut jam 2 malam itu kan keterlaluan itu. Jangan tersinggung bagi orang-orang yang biasa main sampai malam larut malam ya. Oke. Dah? Oke, 4. Sampai jam berapa waktu ini Pak? Jadi marah pula Bapak dengan saya nanti. 15 menit lagi ya. Oke, ingatkan nanti ya. Nah, ini panjang nih 10 pembahasannya, baru 4 baru selesai. Oke kan? Yang kelima kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah al-ibadah fi syirri wal khairi fa inna waliyatu minal hasanah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah dan berimpak salah satunya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, allazina yunfikuna, ya kan? Bisyarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afini 'anil nas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang berimpak, ya kan? Dan orang-orang yang berimpak baik dikala susah maupun dikala senang, itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kadang-kadang orang berimpak, kadang-kadang Pak hari ini kita tengok alhamdulillah di mana-mana ada namanya organisasi. Saya mengisi pengajian Pak, untuk anak-anak kita ribuan jumlahnya. Apa kan GJB, Gerakan Jumat Berbagi Pak. Itu anak-anak muda Pak di Masjid Al-Azim. Dekat pasar itu. Anak muda Pak. Bisa bergabung.
Anak-anak muda, bapak juga mengajikan pengajian di situ. Berikan tausiah kepada anak-anak itu. Di tempat ceramah kami itu Pak, untuk gerakan Jumat berbagi itu, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Pelawan ini. Kalau bapak anak-anak muda boleh bergabung, tak bayar Pak. Anak-anak itu diberikan semacam pemahaman supaya dia bisa berimpak, bersedekah, berbagi. Mulai dari SMP, SMA dan perguruan tinggi, anak kuliahan Pak. Gerakan Jumat berbagi itu. Bisa dia kalau ada acara-acara menyumbangkan ke sana ke sini, Pak. Itu luar biasa. Sumbangan mereka itu Pak kadang-kadang tidak tertampung, itulah banyaknya kan. Kadang ada 5 bungkus nasi, saya 10 bungkus nasi katanya gitu kan. Dibagi-bagikan ke orang tak mampu. Gerakan Jumat berbagi. Setelah ceramah itu, setelah itu mengumpulkan, besok yang mana mau membutuhkan dikasih. Sebab yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyukfatu fa inawatun minal khairi watsiri fa inawaliyatu minal ibadah." Orang yang berimpak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kata Nabi, Allah akan mempermurah rezekinya dan Allah akan memberikan keberkahan rezeki dan umurnya. Nah, mari kita Pak berimpak. Lima. Yang keenam lagi Pak ya. Yang keenam ya. 6 ya. Apa yang keenam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya ketika memuncak, Pak. Amarahnya dia tahan. Wa yukhfitul fa inna waliyatu minal hawa. Seorang hamba Allah yang akan mendapat rindunya surga, yang keenamnya itu adalah orang yang senantiasa menjaga amarah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Pak, dulu saya dalam ceramah, maka kita kan tidak boleh kita berunding dalam kondisi yang 3. Apa yang pertama dulu? Jangan berunding apabila orang dalam keadaan marah. Tak boleh berunding, Pak. Biar dia tenang dulu. Tak boleh. Yang kedua, jangan berunding apabila orang dalam keadaan lapar. Jadi kalau orang lapar tidak bisa berunding, Pak, sama berunding dengan ular. Ada yang tersinggung, mohon maaf. Orang lapar kasih makan dia dulu, Pak. Yang ketiga, jangan berunding apabila orang dalam keadaan mengantuk. Emosi, lapar, mengantuk, jangan berunding, Pak. Tidak selesai dunia ini bikinnya. Tidak selesai. Nah, rupanya yang terjadi di Simpang Akasia, rupanya pagi dia belum sarapan rupanya, Pak. Iya, Pak, belum sarapan dia rupanya. Rupanya di rumah tangganya bermasalah. Ke orang lain dihantamnya. Untunglah tempat pada orang baik-baik tadi pagi itu kan. Kalau tidak, entahlah apa yang terjadi. Jaga, Min, jangan kau tonjok, Min, jangan kau lawan, tahan. Bukan kau menang nanti. Saya kendalikan emosi saya tadi gitu, Pak. Kalau sempatlah tadi, kalau entahlah apa yang terjadi, kurang ajar betul. Kalau saya nilai udah keterlaluan gitu loh, Pak. Tidak wajar yang ngomong begitu. Nah, rupanya besok pagi jumpa dengan saya. Jumpa dia besok. Nah, itu contohnya, Pak. Yang keenam itu adalah orang yang senantiasa menjaga atau menahan marah. Cara menahan marah 3 saja, Pak. Pak Haji, kira-kira Pak Haji cara menahan marah Pak Haji seperti apa? Cara menahan marah? Pernah dulu ceramah sini sampaikan? Ada yang bisa Pak cara menahan marah? Yang pertama, menghindar dari tempat kejadian. Itu dulu ya Pak Haji. Jadi kalau yang pertama menghindarkan amarah itu, Pak, Bapak dan Ibu, hindarkan di tempat itu. Sebab apabila ditengok orang itu nampak juga di depan kita, Pak, itu pasti emosi yang akan terjadi. Apalagi orang itu sempat dia ngomong tidak berhenti-berhenti, Pak. Tidak berhenti dia ngomong, pasti hati kita sakit dibikinnya. Makanya Nabi mengajarkan waturfatu min ahli, kau jauh dari tempat itu. Supaya kita terhindar daripada pertengkaran dan perselisihan. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, cara menghindari perselisihan itu yang keduanya kata Nabi Muhammad SAW, wa yukhfadu minal lisani fa yahtu min ali. Tolong kau kontrol ucapan kamu, tolong kau tahan.
tahan gitu Pak. Pertama tadi jauh di tempat itu. Yang kedua kau tahan lidam. Dan yang ketiga, ini memang agak berat Pak. Biar berat. Apa kata Nabi Muhammad supaya jangan jadi bertengkar? Wa yukhlitu fa inatu min ahli. Hendaklah engkau mengalah. Mengalah untuk menang sebetulnya Pak. Ya Pak ya, mengalah untuk menang. Jadi kalau ada masalah rumah tangga kita Pak, kalau umpamanya cerepet dia Pak, tinggalkan aja. Tinggalkan aja, tidak usah dilawan. Bermasalah itu Pak. Sebab psikologi wanita itu Pak, makin dikomporin, itu satu oleh ucapan kita, 10 olehnya. Makanya kadang-kadang saya menyelesaikan sengketa rumah tangga itu Pak, sering kadang-kadang saya memukul meja Pak. 1 kata Mama Amin, 10 dibuatnya jawaban. Empamnya meja. Di sini bukan untuk ngomong enak saja saya bilang. Di sini untuk berunding yang baik-baik. Bukan untuk memfitnah, bukan untuk mencaci maki orang. Mau diselesaikan baik dengan untuk tidak. Di yang keenam itu jaga lidah. Kemudian yang kedelapannya Bapak Ibu ada yang berbahagia, ada 2 lagi. Yang kedelapan lagi ya. Yang ketujuh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wasilaturahmi fa inatu min ahli, orang yang selalu menyambung hubungan silaturahmi. Saya sering nyampaikan ceramah ini Pak. Kita hidup di dunia tidak bisa sendiri. Butuh dengan orang lain. Jadi supaya hubungan kita baik itu Pak, jaga hubungan silaturahmi kita dengan orang lain. Sebab orang yang selalu bersilaturahmi Pak, saya sering nyampaikan ada 2 keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat Pak. Apa yang pertama dulu? Man ahabba, barang siapa yang ingin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama apa Bapak dan Ibu? Jaga hubungan silaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi Allah akan memberikan keuntungan yang pertama, Allah akan mempermudah dan Allah akan mempermurah rezekinya. Orang yang bersilaturahmi itu Pak. Kalau tidak percaya Bapak buktikanlah. Kalau orang tidak pernah bersilaturahmi dengan baik Pak, susah hidupnya Pak. Susah hidupnya. Beli rokok bukan di saku depan, ditaruh saku belakang. Tidak pernah bantu orang Pak. Pelit. Orang pelit di dunia dia dibenci orang, di akhirat neraka jahanam tantangannya. Jadi kalau ingin rezeki murah, sambunglah hubungan silaturahmi. Kalau kita ingin sehat secara zahir dan batin kita Pak, perbanyak hubungan silaturahmi. Pasti itu Pak. Jabatan pangkat tidak akan selama-lama kita miliki. Kita bekerja di sini belum tentu selama-lamanya. Coba kalau silaturahmi, orang takkan pernah menolong kita, orang takkan pernah datang ke rumah kita selama kita tidak pernah menolong dan tak datang pernah ke rumah orang. Jadi apalagi kita hidup berkelompok seperti ini Pak. Saya pernah merasakan dulu 3 tahun tinggal di perumahan itu Pak. Saya dulu bekerja di Tripatra sebagai humas. Karena waktu itu saya dibikinnya yang aneh-aneh, apabila Jumat saya tidak dapat pergi Jumat Pak. Waktu itu, zaman itu. Cabut. Jadi kalau kita yang bersilaturahmi itu, kunci bersilaturahmi itu 3 saja Bapak. Yang pertama, wa yuhfadu min qaulak, orang yang selalu mengontrol ucapan. Saya bersilaturahmi kalau ucapan kita tidak dikontrol, kadang-kadang persoalan anak. Contohnya dulu Pak, saya ada problem dulu sedikit. Anak saya itu laki-laki waktu itu berumur 4 tahun. Anak itu berumur 4 tahun. Digigitlah anak saya, memang koyak digigitnya. Memekiklah kan. Kalau bahasa kami orang Melayu, memekiklah gitu kan. Dulu tuh. Besoknya namanya anak-anak, hari yang berkelima digigitnya pula di situ Pak. Menyanyalah orang tuanya. Anak bapak ini begini, bahkan pokok kata-kata yang tadi juga, kurang ajar, anak tak berotak, anak yang salah ajar. La ilaha illallah ya Rabbi. Siapa nak tersinggung gitu? Bu, hati-hati. Kita berkelahi sementara anak kita berdamai. Kan malu kita. Iya kan? Cobalah saling menjaga. Jadi wa yuhfadu kagamu. Kemudian kalau ingin bertetangga yang baik itu, yang keduanya syaratnya li ta'awuni fa'idatu min ali. Hendaklah kita saling tolong menolong, hendaklah kita saling berkunjung. Jadi Pak, kalau ingin tetangga baik itu saling berkunjunglah.
Tengoklah, walaupun berbeda akidah dan berbeda keyakinan, wajib hukumnya kita bersilaturahmi. Wajib, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika orang Yahudi beribadah, Pak, di sebuah rumah kotor itu, Pak, rumah itu, Nabi memberikan apanya? Apa ini namanya? Anggaplah sal gitu kan, sebagai penghalasnya, Pak. Begitu. Ini kan bukan masalah akidah, Pak. Betul atau tidak ini? Nah, diberikan oleh Nabi, pakai ya, tidak ada masalah. Karena bersilaturahmi itu mempermurah rezeki. Yang ke-8, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang-orang yang akan dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah orang yang selalu senantiasa dalam hidupnya itu adalah orang yang wayukhfadu fa'inatu minal amal. Orang yang senantiasa dalam hidup itu walaupun dia beramal sedikit tapi amal itu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itulah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan merusak aja, Pak. Jangan merusak. Kadang-kadang ada orang merusak, Pak, tujuannya baik, dia nanam bunga, tapi bunga itu terlalu tinggi, karena kita bertetangga, potong. Itu merusak tujuan kita, kan baik menghias rumah, Pak. Tapi kalau terlindung orang, tentu kita merusak. Tapi buatlah yang baik, orang yang sejuk, orang yang nyaman oleh kita. Yang ke-9 kata Nabi Muhammad SAW, orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ke-9-nya kata Nabi Muhammad SAW? Yang ke-5-nya, al-insanu fa inna waliyatu minal khairi fa inna nasyiri. Seorang hamba Allah apabila ada tetangganya mendapat musibah, dia datangi, Pak, dia bujuk, dia hibur dia, Pak. Walaupun berbeda akidah. Bujuk dia, berikan kesenangan dia. Iya kan? Tengok dia, kalau ada kenduri bantu dia, apa yang bisa dibantu secara zahir, dibantunya yang mungkin yang bisa menyenangkan hatinya, Bapak dan Ibu. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, orang yang akan dirindukan dari yang nomor 1 tadi kata Nabi Muhammad, kata kuncinya yang terakhir adalah wa aksiru minasabi fa inasabi fa inautu minad dunya wal akhirah. Orang yang senantiasa dalam hidupnya itu sabar, Pak. Karena sabar itu membawa kepada kebaikan. Apa itu, Pak, sabar, Pak? Sikit lagi. Apa itu sabar? Pak Imam, apa itu sabar? Lupa. Hah? Lupa. Bapak, apa itu sabar, Pak? Ikhlas. Apa itu sabar? Ada yang bisa? Bapak belakang, apa itu sabar? Kan dulu pernah saya sampaikan ceramah di sini. Apa itu sabar? Mana tadi? Siapa ngomong tadi itu? Menahan. Oke, 1. Ini ada 3 dulu saya sampaikan ya, Pak. Yang pertama, sabar itu makna yang pertama adalah menahan. Apa yang dia tahan? Keinginan. Apa yang dia tahan adalah emosi. Apa yang dia tahan adalah hawa nafsu. Sabar makna yang kedua adalah mengendalikan. Makna sabar yang ketiga adalah menjaga. Tahan, jaga, kendalikan. Dalam apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Nah, contohnya saya kemarin, Pak, hari Sabtu kemarin, hari Minggu kemarin ke Pekanbaru. Ada acara. Singgahlah di tempat konter. Iya kan? Tempat konter. Dari tengok gitu, singkat ceritanya gitu, Pak. Udah hampir tawar-menawar tuh jual beli HP itu lagi, Pak. Udah hampir terjadi transaksi. Terpikirlah dalam pikiran saya, Min, bahwa duit yang ada dalam dompetmu, kamu berjanji dengan orang kamu pada hari ini membayar sesuatu utang. Utang teralis. Mohon maaf, Dek, saya bilang nggak jadi. Kenapa gitu, Pak? Ya nggak jadilah begitu, mohon maaf aja, nggak jadi sebilang. Sebab saya udah janji, Pak, kalau sempat tadi sudah saya belikan, karena nggak bisa saya mengendalikan hawa nafsu tadi, HP sudah terbeli, ini janji dengan orang menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ya kendalikan ya. Kendalikan. Baik berumah tangga kendalikan.
Kalau bahasa orang Sumatera, condong matu karena ranca, condong sarelo karena lama, usu akan ditidur, arok karena bulia. Itu bahasa apa Pak? Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena waktu ini sangat terbatas, saya sampaikan mudah-mudahan kita yang ada di dalam ini dan anak keluarga kita ke depan ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dirindukan oleh surga dunia dan akhirat, maka kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.